Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala limpahan nikmatnya, limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan malam hari ini ya kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam agenda yang insyaallah kita rutinkan. Ini adalah malam pertama kita di kajian Masjid Ibadur Rahman, Markas Quran Dansen, Danau Sentarum. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah mengikuti langkah perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Teman-teman mati Allah Subhanahu wa taala, di materi kali ini kita akan menyampaikan tentang kajian kitab pembahasan di pertama kita, yaitu kitab Thaharah, ya, membahas tentang macam-macam air, anwa'ul miyah, ya. Saya baca ya, kitab Thaharah, yaitu kita membahas tentang Thaharah, anwa'ul miyah wa aqsamuha, ya, macam-macam air dan pembagiannya. Al-miyahul lati yajuzu biha tadhiru sab'u miyah, ya, air yang diperbolehkan, ya, atau air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ya, nanti saya tulis di sini ya. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7, ya. Yang pertama adalah, ya, ma'us sama. Apa? Air hujan. Saya tulis ya. Macam-macam air. Macam-macam air. Maksudnya macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya, digunakan untuk bersuci, thaharah. Yang pertama, ya, macam-macam air yang digunakan untuk bersuci. Ya. Yang pertama air hujan, ya. Air hujan. Ya. Ma'us sama, yaitu air hujan. Kemudian yang kedua, wa ma'ul bahri, yaitu air apa? Air laut. Ya, nanti saya terangkan satu persatu. Air laut. Yang ketiga, wa ma'un nahri atau wa ma'un nahar. Ya. Apa? Air sungai. Air sungai. Yang keempat, wa ma'u bi'ri, air apa kira-kira? Air sumur, iya. Yang kelima wa ma'ul ain. Ma'ul ain itu artinya mata air, mata air, atau air mata air. Iya. Iya, mata air. Air mata air gitu ya. Ma'ul ain. Air mata air. Bisa tahu ya air mata air ya? Air yang mengalir di pegunungan itu. Nanti saya terangkan satu persatu. Yang keenam, ya, wa ma'u salji. Apa? Air salju. Ya, air salju, ya. Dan yang terakhir,
adalah wa ma'ul barad. Ma'ul barad, air apa kira-kira? Embun. Air embun ya. Air embun. Tulisannya gini ya. Baik. Ya. Jadi tadi diterangkan ya, air atau macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Pertama ma'us sama, yaitu air hujan ya. Secara ringkas teman-teman yang mati Allah Subhanahu wa taala, air hujan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat, nanti bisa dibuka surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal juz berapa? Juz 8 ya. Betul. Surat ke-8. Ya. Ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Salah satu fungsi air hujan itu ya disebutkan dalam ayat ini. Ya, ini kisah asbabun nuzul turun ayat ini, kisah perang Badar. Ya, di saat kaum muslimin dalam kondisi letih, capek luar biasa, Allah turunkan ya busyra, ya kabar gembira kepada kaum muslimin ketika itu. Iz yugoshi, ayat pertamanya itu, ini kan ayat terakhir ya. Iz yugoshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Jadi liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijya syaitan wa liyarbitu ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Jadi fungsi air hujan kalau disebutkan dalam ayat ini ada 4. Yang pertama tadi, karena pembahasan kita adalah thaharah, yaitu berfungsi untuk liyutahhirakum bi, untuk mensucikanmu dengannya, maksudnya dengan air hujan itu. Ya. Ini. Jadi jelas ya bahwa air hujan itu bisa untuk bersuci, baik untuk membersihkan ya, untuk berwudu ya, atau untuk mandi wajib. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya beliau ya bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ya, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami pernah berlayar di lautan membawa sedikit air. Jadi kisahnya ketika ada sahabat Nabi SAW berlayar di lautan, lalu kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami berlayar lalu kami membawa sedikit air. Air itu digunakan untuk apa? Untuk sebagai air minum sebenarnya. Mungkin kalau kita air di botol ya. Ya. Apakah saya menggunakan air itu untuk berwudu nanti? Ya. Kemudian ya, sahabat ini bertanya, bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut? Ya. Lalu beliau bersabda, huwa tahurun ma'uhu hillu al-hillu maitatuhu. Kaitan dengan air laut ya. Kalau air hujan tadi disebutkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal. Ayat berapa? Ayat berapa tadi? 11. Ya. Kemudian dalil Al-Aud tentang kisah sahabat Nabi SAW ketika berlayar tadi, yang dia gunakan air itu sebanyak untuk air minum saja. Ya. Kemudian apakah saya nanti bisa bersuci dengan air laut ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya. Halal bangkainya. Padahal kalau kita tahu bahwa salah satu hal yang diharamkan Allah itu dalam surat Al-Maidah kan, innama harrama alaikum maitah waddama walahmul khinzir waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian apa? Pertama, bangkai. Namun ada 2 bangkai yang diperbolehkan untuk boleh dimakan. Bangkai apa itu? Bangkai ikan ya. Kalau kita beli di pasar mungkin banyak ikan yang sudah mati. Boleh ya. Ikan dan apa? Belalang. Ya, ikan dan belalang. Pernah makan belalang? Kalau kita dulu di pesantren suka makan, cari belalang yang besar itu dibakar. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya kebolehan sucinya air laut ya. Jadi huwa
huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya. Jadi air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya, apa saja yang hidup di laut ya. Ikan lah, segala apa yang ada di laut. Ya. Apa yang ada di laut? Banyak ya. Semuanya. Ya. Jadi kalau bangkai itu maksudnya ya sudah mati ya. Mati. Termasuk di dalamnya ikan dan tadi belalang ya. Tidak perlu untuk disembelih ya. Ya. Kemudian yang ketiga air sungai ya. Ya. Air sungai. Jelas air sungai bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air sumur ya. Air mata air itu air yang keluar di celah-celah pegunungan itu. Air mata air atau ya atau air mambaul miyah kalau dalam bahasa Arab tuh. Tahu mambaul miyah enggak? Mambaul miyah itu biasa dia muncul di pohon-pohon yang besar. Di sini ada enggak? Mata air ya, di bawah pohon, di bawah batu-batuan gitu. Dia enggak pernah habis. Diambil kemudian dia keluar lagi. Bukan sumur. Ya, air yang genang gitu ya. Tapi dia enggak pernah habis. Mata air yang keluar dari situ. Ya, di sini di Pontianak ada enggak gitu? Enggak ada ya, di pegunungan itu. Kalau di pondok saya dulu ada daerah pegunungan, terus di situ ada pohon besar. Ya, di bawah pohon besar itulah keluar air terus. Biar diambil, padahal kecil. Kecil. Kita sebut sebagai mambaul miyah, sumber air. Jadi di itu masyarakat ngambil. Jadi dibuatlah galian. Kemudian masyarakat pun ngambil dari pakai dinamo ya, ke masing-masing rumah mereka. Mata air. Kemudian air salju. Ya, air salju ternyata boleh digunakan. Dalilnya apa? Ketika kita berdoa di saat sholat jenazah. Ya. Apa doanya? Enggak tahu. Ya Allah sucikanlah dengan air apa? Ya, wal barad. Kemudian air salju wal barad. Hafal enggak? Ya Allah sucikanlah dengan air apa? Salju atau embun. Embun begitu. Ya. Embun kalau pagi hari di rumput-rumput tuh kan banyak. Nah kan untuk wudu. Bisa enggak itu? Bisa. Boleh. Embun yang di tanaman-tanaman itu, air embun suci. Iya, boleh. Boleh, banyak air embun ya. Baik, selanjutnya ya. Tsummal mihu ala arba'ati aqsam. Kemudian kedudukan air itu dibagi menjadi 4. Ya. Kedudukan air itu dibagi menjadi 4 secara umum ya. Sebelah sini. Ya. Kedudukan air itu dibagi menjadi 4. Ya. Kedudukan air. Dibagi menjadi 4 macam ya. Yang pertama, nah ini penting. Tahirun mutahhirun ghairu makruh, yaitu air yang suci dan mensucikan ya, serta tidak makruh. Ghairu makruh, tidak makruh. Maksudnya tidak makruh untuk bersuci. Wa huwa ma'ul mutlaq, disebut sebagai air mutlak ya. Pertama air mutlak. Air mutlak. Ya. Ya. Jadi masih air mutlak itu apa? Ya, air yang suci dan mensucikan serta tidak makruh. Ya, nanti saya terangkan ya. Air suci dan mensucikan tidak makruh untuk bersuci. Di dalamnya ya ini semuanya. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur ya, yang tidak tercampur ya dengan apa saja
Kemudian yang kedua ya. Tahirun ghairu mutahhir. Ya. Air suci dan mensucikan ya, yang makruh ya. Mutahhirun makruhun. Tahirun wa tahirun mutahhirun makruh. Ya, yang kedua ini adalah air yang suci namun hukumnya makruh. Ya, suci tapi makruh. Yang disebut dengan istilah maul musammas. Ya.